Alright, smart viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget Smart Viewer, masih bersama gue Dia, Nathan, dan narasumber kita ada Kak Bintang dari kelas Penyiar Indonesia. Yes, alright. Halo. Kak Bintang, melanjutkan yang tadi nih, tadi agak sempat kepotong, mohon maaf. Nah, kalau misalkan selama masa pandemi ini kan tadi ada cerita sebut memang ada offline, ada online. Terus juga sekarang ini apalagi dengan terkait dengan mungkin ada masalah-masalah problem online itu jaringan dan lain-lain. Ini untuk dari kelas penyiar sendiri menghadapinya bagaimana sih ini untuk memasuki mulai pengajarannya lewat online gitu. Emang sih ya Nathan dan Dia nggak ada yang ngalahin tatap muka, ya nggak sih? Nggak usah online deh. Orang yang kita tatap muka aja kadang suka cekcok, ya nggak sih? Bener banget, bener. Awalnya tuh emang susah banget waktu kita harus menyesuaikan diri sama online gitu ya. Kita harus belajar lagi tentang teknologi, terus ini nyambunginnya gimana biar gak kesalahan teknis, meminimalisir semua itu. Ternyata semakin kesini mungkin karena semakin terbiasa, lama-lama akhirnya ya bisa smooth juga gitu. Jadi kebetulan kita memang mau nggak mau ya belajar ya, jadi ngulik gitu kan. Nah jadi untuk mengantisipasi ke onlinean yang serba terbatas, ya nggak sih? Interaksinya terbatas, energinya juga nggak seperti energi kelas tatap muka. Nah, kita akalin dengan ya mau nggak mau memanfaatkan apa yang ada di sana, fitur-fiturnya apa, misalnya fitur yang ada di chatroom, ada raise hand, bisa apa interaktif di sana. Lalu kita juga ada yang namanya kayak nice homeworks, tuh mereka tetap bisa lakukan juga, dan ternyata so far so good sih, gitu. Masih bisa bisa terfasilitasi lah dengan baik, tapi memang itu tadi nggak ada yang bisa mengalahkan kelas tatap muka. Karena bahkan kita buka mix online dan offline pun, yang daftar online atau tatap muka pun juga masih ada. Gitu. Oke. Mostly sebenarnya generally apa aja sih yang dipelajarin dasarnya gitu di sana? Mostly kita broadcastingnya lebih ke radio memang gitu. Jadi all about radio, yang khususnya siaran, lalu di balik layarnya seperti kreatif program, kayak gitu itu juga kita kasih, karena setiap orang yang kerja mau itu di balik layar ataupun di depan layar pasti butuh mengasah kreativitas kan, makanya kita kasih juga. Sama public speaking sih, karena emang masih ada satu benang merah ya sama dunia broadcasting gitu. Jadi ada dasarnya dulu nih yang mereka dapet, terus nanti lebih spesifiknya mereka ngerti juga nih tentang radio. Tapi memang mostly tentang radio broadcasting. Alright. Presentingnya juga ada sih presentingnya. Ada presenting juga. Tapi sedikit. Okay. Nah, tapi kalau untuk dari yang ngajar nih kelas penyiar Indonesia, itu siapa aja sih kalau boleh tahu yang ngajar di dalam kelasnya? Yang ngajar kita memang rata-rata para praktisi di bidangnya masing-masing. Jadi kalau misalnya tentang radio, kita ngambil memang dari orang radio. Dari TV, kita ambil dari TV. Dan memang kalau relate sama topiknya, kita ambil juga yang memang dia tuh biasa atau bisa ngajar. Karena itu penting banget sih, walaupun dia mungkin praktisi, tapi kalau misalnya dia juga mengajarnya, misalnya dia lebih senang untuk di profesinya, kan ada ya orang-orang yang seperti itu. Nah biasanya kita juga mesti cek dulu, kalau yang kayak sekarang nih, kelas kita yang lagi berjalan gitu ya, kelas Broadcasting Advance Class, itu yang ngajar ada Cesar Gunawan, itu dia ngajar di public speaking. Terus nanti ada si Reza Al-Kadri, ada Kak Reza Al-Kadri itu yang di siaran radio, terus ada Kak Raditya Hardanto, itu juga dari grup Mari, Maka Radio Integrator, terus ada juga dari TV gitu kan, kita ambil karena kita ada satu topik tentang reportase gitu, presentingnya. Itu banyak banget sih, kalau aku sebutin satu-satu, boleh emangnya nih, kelar nanti durasi. Oh nggak apa-apa, aman. Kalau over dikit. Gitu. Mungkin kebanyakan orang yang tertarik karena yang ngajar adalah langsung dari praktisi tersebut, jadi kayak lebih lebih ke handle dan jadi lebih ngerasa langsung belajar langsung nih dari yang dari masternya. Tadi sempat sebelumnya juga dia udah ada, kita sebelum di record ya udah ada ngobrol-ngobrol juga, ternyata kalau misalnya memang untuk pada saat kelas offline-nya juga, walaupun selama masa pandemi ini ada juga, tapi memang dibatasi untuk jumlah pada saat datangnya gitu ya. Biasanya kalau kita untuk yang kelas komprehensif, kita batasin 25 orang maksimal. Nah, cuma karena pandemi ini, mau nggak mau kita harus kurangin gitu. Jadi, kita batasin cuma 15 orang.
karena hubungannya dengan social distancing gitu. Sebenarnya sih alasannya karena protokol kesehatan aja. 15 orang ini dalam satu ruangan kelas itu setidaknya masih bisa untuk social distancing. Cuma ternyata pada prakteknya 5 orang aja di dalam kelas itu dengan pengaplikasian physical distancing itu udah kayaknya udah padat banget gitu. Jadi ya memang mau nggak mau harus kita batasin kapasitasnya karena tujuannya itu buat social distancing. Iya, benar. Oh, Juga yang penting social distancing lah ya, harus dijaga. benar. Dan apalagi sekarang kan memang udah mulai masuk PSBB lagi, akhirnya sekarang go back online lagi gitu ya. Jadinya memang udah Go back go online lagi. gitu. Iya, Kalau benar. ngomongin juga mengenai kelas penyiar ini, kalau misalkan dari kelas penyiar ada nggak sih misalnya? Tadi kita belum sempat sebut juga ya. Ini kelas penyiar ini sudah mulai sejak tahun berapa ya? Kita tadi belum nanya juga. Iya, kita langsung ke tengah banget ya ngobrolnya. Tanya Udah dari- excited yang ngomong Udah Bintang. jalan berapa tahun nih? Ki? 7 tahun. 7 tahun berarti. Wow. 7 tahun. Jadi 13. 2013 kelas kita dimulai. Jadi sekarang udah jalan 7 tahun. Udah jalan 7 tahun. Nggak kerasa sih, nggak kerasa banget. Berarti udah 7 tahun aja gitu. Nah, ini dia nih tadi aku jadi kepikiran. Kan kalau misalnya memang untuk zaman-zaman dulu kan tadi seperti yang Kak Bintang udah sempat mention, kalau misalnya memang tidak ada jurusan-jurusan yang berhubungan dengan dunia broadcasting, entah itu televisi ataupun memang jurusan siaran Broadcasting. radio gitu kan. Nah, apalagi sekarang banyak kampus juga udah mulai masuk ada namanya jurusan-jurusan broadcasting. Nah, menurut dari Kak Bintang sendiri sekarang environment untuk belajar dulu banget sampai sekarang sama yang sekarang ini memang udah banyak ada kelas-kelas penyiaran kayak gini, akhirnya ada perbedaan nggak sih di mana orang-orang misalnya pengen mulai belajar penyiaran gitu misalnya, atau mungkin kayak dari karakter-karakter penyiarnya gitu akhirnya mulai berubah juga, ada nggak sih kayak perbedaan-perbedaan seperti itu? Lumayan menyaksikan perbedaan-perbedaan itu sih. Meskipun sekarang udah akhirnya alhamdulillah dibuka banyak jurusan broadcasting di kampus-kampus, itu kan artinya bahwa ekosistem dunia broadcasting ini tuh getting good dan ya maksudnya bagus gitu ya, semakin bagus. Dan dari tahun ke tahun orang yang interest belajar tentang broadcasting khususnya radio itu tuh ternyata tambah banyak dan ya selalu ada aja gitu. Nah, karena ini sesuatu yang selalu berubah juga ya, serba dinamis, jadi mau nggak mau setiap saat orangnya pun mau nggak mau harus belajar kan. Even though dia tuh misalnya udah lama banget di radio itu, udah senior atau gimana, dengan zaman yang berubah kayak sekarang ini, dengan begitu banyak kemajuan, mau nggak mau kita pun semuanya harus belajar lagi bersama-sama dengan mereka gitu. Kalau misalnya dulu radio itu only audio gitu ya, audio banget gitu kan. Kita bebas tuh mau siaran nggak mandi atau mau pakai piyama juga bodo amat. Tapi kalau sekarang siaran radio itu more than just audio gitu. Semuanya bisa dilihat secara visual gitu. Jadi mau nggak mau kita juga belajar lagi tuh dari situ. Makanya tuh ada kayak perbedaan topik yang kita ajarin juga ya di kurikulum kita ya. Dulu tuh kita tuh nggak ada tentang creative program atau personal branding di sosial media. Sekarang mau nggak mau kita harus kasih ke itu, karena untuk mereka juga jadi biar bisa lebih siap dan sadar aja bahwa itu tuh dibutuhin loh sekarang. Oke. Menarik banget. Jadi memang kalau misalkan untuk pembelajaran sendiri dulu dan sekarang itu udah beda banget dah. Kalau misalkan aku pengen ngomongin juga pada saat balik lagi ke zaman pada saat pertama kali memang Kak Bintang untuk belajar bersiaran. Nah itu kalau misalnya pada saat platform Kak Bintang untuk belajar itu otodidak, itu maksudnya lewat seperti apa ya? Ngobrol sama orang langsung, berguru datang ke radio siarannya, atau memang ada buku panduannya Kak dulu, masih baca-baca dulu teorinya, atau gimana sih ceritanya Kak Bintang dulu? Jadi otodidaknya itu adalah aku dengerin banyak radio, aku dengerin orang siaran, aku ikutin gaya siarannya, aku rekam, terus aku dengerin lagi. Jadi bener-bener do it by myself gitu. Nah pas kita udah masuk di radio itu emang ada trainingnya, kita belajar lagi kan sama si senior-senior itu. Tapi belajar sama mereka aja kadang tuh bukan sesuatu yang cukup sampai di situ, kita harus ngulik lagi, coba sendiri. Jadi ya emang benar nggak ada sekolahnya sih pada saat itu. Kalau sekarang kan kita bisa dapetin teorinya di mana, kita bisa aplikasikan seperti apa. Seperti itu, Nathan. Iya, benar. Dari perjalanan selama 7 tahun itu nih Kak Bintang, ada yang ngasih struggle dan ups and down-nya? Boleh dong diceritain ke smart viewers.
Ya. Waduh. Wah. Ini biasanya kalau misalnya Fail depan kedua gitu ya. banyak waduh, itu pasti ada something nih. Pastinya ada sih ups and down-nya gitu. Namanya juga proses ya kan. Kita tuh percaya banget kalau di kelas penyiar Indonesia nggak ada sesuatu yang instan. Bahkan mie instan aja yang diseduh juga harus ditutup dulu kan, ditunggu kan, diseduh dulu kan. Benar-benar. Jadi ya pasti ada sih kayak dulu tuh kita belum punya tempat yang steady di satu tempat, jadi kita tuh nomaden, kita berpindah satu ke tempat yang lainnya gitu ya kan. Terus tapi sekarang kita udah ada satu di Jakarta Selatan di Jalan Town Square, jadi semuanya emang harus dilalui sih yang itu biar nanti yang gak enak-enak itu jadi cerita di kemudian hari. Asik. Oh, benar-benar. Seperti itu, iya. Ini Banyak sih sebetulnya, aku takut durasi soalnya. iya. Iya, memang nih. Emang kalau durasi, kalau misalnya podcast mungkin bisa berjam-jam kali ya gitu. Betul. Nah, ini ngomongin juga mengenai podcast nih. Kalau misalnya untuk dari pandangan dari Kak Bintang sendiri bagaimana nih? Akhirnya ada platform baru juga yang memang sama-sama modelnya menyalurkan lewat suara, itu akhirnya audio untuk orang-orang dengar. Tapi bedanya memang kalau podcast ini kan audio on demand gitu ya. Jadi orang bisa dengar kapanpun gitu. Pilih-pilih gitu, platformnya juga udah banyak. Ini akhirnya mulai masuk ini media baru ini semenjak 10 tahun ke belakang ini bagaimana tuh dari Kak Bintang juga ngeliat sekarang? Ini menarik banget karena gini, podcast ini juga akhirnya itu masuk loh dalam kurikulum kita gitu. Jadi kita kan ngajarin juga tentang audio production kan. Jadi setiap teman-teman yang belajar di kelas penyiar Indonesia, emang kita selalu kasih pembekalan gimana sih caranya bikin sample voice sendiri, biar nanti kalau misalnya apply ke radio, tuh nggak bingung-bingung lagi bikin sample voice seperti apa. Tapi kita juga bekalin mereka dengan bikin podcast. Langsung gitu, karena sebenarnya podcast dan radio ini itu juga masih dalam satu persaudaraan, yaitu audio. Dasarnya itu adalah audio. Jadi kabar baiknya adalah kita jadinya punya campaign di kelas penyiar Indonesia, yaitu jemput panggungmu gitu. Artinya adalah yakin kalau everybody can be a broadcaster sebetulnya di channel masing-masing dengan si podcast itu sebetulnya, karena nggak perlu nunggu lowongan yang ada di radio untuk jadi penyiar, tapi sebenarnya kita tuh juga udah bisa be a broadcaster di our own channel gitu ya, tuh berkarya di podcast kita. Makanya sekarang podcast dan radio itu ada jalannya bareng-bareng nih kalau di kelas penyiar Indonesia gitu. Nah, ini memang kalau misalnya semuanya bisa di rumah dari sendirian. Nah, ini mungkin yang nggak cukup banyak kepikiran sama orang juga nih. Kalau misalkan pengen jadi penyiar gitu kan, ini pasti nomor satu audio gitu kan, suara, kualitas. Dan kalau misalnya di kelas penyiar sendiri ada ada pengajaran-pengajaran kayak penggunaan lebih kayak teknikal nggak sih, kayak cara editing audionya, mungkin gear-gear yang digunakan, better yang kayak gimana, pemilihan-pemilihannya gitu ada juga disebutkan juga nggak sih? Mungkin nanti kan ada operasi mixernya dan lain-lain gitu, ada juga nggak sih? Iya, itu ada di topik kelas kita yang namanya audio production sama basic recording. Biasanya di situ mentornya akan kenalin ke beberapa gear dan tools gitu yang bisa dipakai sama teman-teman gitu, dari harganya yang paling affordable sampai yang harganya paling yahoo, bagus buat investasi masa depan kan ya. Itu termasuk mixer juga. Juga pakai mixernya gitu. Bahkan sampai gara-gara ada di mentornya itu ada kayak display itu tools yang dia punya, ada tuh satu peserta kita tuh yang sampai bela-belain invest, dia beli satu tools mixer yang sama kayak yang dipunya sama mentor aku. Wow. Itu buat production sendiri dia? Iya benar, jadi waktu itu dia fotoin kan, ini Kak aku udah beli toolsnya, aku dibeli mixernya, dan aku shock, beli, gila, itu mahal banget Bu, gitu, gak apa-apa. Dia bilang, gak apa-apa, ini sekalian gitu, sekalian aja, udah kan bakalan aku pakai terus. Ih beneran lo harus pakai, kalau nggak lo bakal. Kalau nggak lo, iya bener, itu mixer kalau misalnya memang udah bagus juga, pasti, waduh. Ya. Dan ternyata dia world top gitu, jadi kabar bagusnya dia bikin konten itu di Instagram, konten audio yang dia banget gitu, karena kan dia sebenarnya
kalau dari sisi audio suaranya dia itu sebenarnya kalau untuk jadi penyiar memang masih struggle gitu kan. Tapi ternyata dia udah menemukan roots-nya, dia bikin konten audio gitu di Instagram, keren banget sih. Wow. Nah, ini seperti itu sih. Jadi memang mungkin buat teman-teman juga yang lagi nonton nih Smart Viewers, jadi sebenarnya semuanya untuk penyalurannya sendiri bisa macam-macam ya. Ada memang bisa jadi penyiar, ada yang bisa menjadi ngajar-ngajarin konten edukasi juga seperti yang tadi salah seorang yang udah disebut sama Kak Bintang juga. Jadi sebenarnya banyak banget sih. Nah, dari Kak Bintang nih, ada nggak sih mungkin dari pengalaman juga mungkin atau dari alumni ada memang berhubungan sih dengan penyiaran, tapi sebenarnya cara dia menyalurkannya tuh berbeda banget gitu. Akhirnya ada salah seorang mungkin bisa di-sharing gitu pengalaman, kira-kira ada ceritanya gitu dia. Kayak contohnya tadi dia akhirnya beli mixer nih, akhirnya disalurinnya ke Instagram, akhirnya buat semacam ada konten berhubungan dengan audio gitu kan. Tapi mungkin ada nggak sih kayak orang-orang yang terjun dari dunia penyiaran, tapi cara menyalurkannya itu bisa beda-beda banget, akhirnya orang kayak nggak kepikiran gitu. Ada nggak sih contoh-contoh lainnya juga? Ada banyak banget malah. Jadi kalau yang aku bisa share sama Smart Viewers, sama Nathan dan juga dia, jadi ada alumni kita itu yang dia tuh memang super pemalu, dan dia itu cuma sukanya tuh nulis. Jadi dia tuh blogger. Jadi dia tuh nge-blog, blogging, lama-lama dari hasil nulisnya itu, dia akhirnya sekarang jadi influencer yang lumayan banget sih. Jadi dia waktu itu, jadi waktu itu memang dia belajar di kelas penyiar Indonesia itu for the sake of dia tuh merasa percaya diri untuk ngomong, karena dia selama ini tuh cuma bisanya tuh nulis gitu, sukanya tuh nulis. Tapi ternyata dia menemukan bahwa yaudah aku dari menulis ini terus tiba-tiba dia jadi seorang influencer, ilmu-ilmu yang kemarin jadinya kepake gitu. Nih, berarti kalau dari dengar-dengar cerita dari tadi menarik nih. Berarti sebenarnya banyak juga yang walaupun memang mengikuti kelas penyiar, ujung-ujungnya hasilnya mungkin nggak harus jadi seorang penyiar radio. Nggak harus. Ya, jadi sebenarnya harus. Bisa dibilang sebenarnya kelas penyiar ini. Jadi konten kreator pun juga bisa loh, Tan, ternyata. Kenapa? Jadi konten kreator ternyata dari kelas penyiar juga bisa. Iya, bisa. Alumni dari kelas penyiar ini jalurnya sebenarnya bercabangnya bisa banyak banget. Banyak. Ya, jadi nggak harus memang banyak pengajaran. Benar. Karena apa? Karena sebenarnya di radio itu sendiri, karena aku pun juga kan berasal dari rahim radio gitu kan. Kazek bahasanya rahim radio gitu kan. Karena emang aku lahirnya dari radio. Jadi radio itu sebenarnya sebenarnya ilmunya banyak banget yang bisa diambil dan diaplikasikan ke bidang-bidang kerjaan yang lain gitu. Bahkan nih yang belajar di kelas penyiar Indonesia, yang mereka itu ibu rumah tangga, dokter, terus guru, itu banyak yang memang nggak relate sama kerjaan atau dunia broadcasting gitu. Karena ya itu tadi, mereka bisa ngambil ilmu-ilmu yang ada di radio itu untuk mereka aplikasikan gitu ke bidang kerja mereka sendiri. I see gitu. Nah, ini ada juga nih pertanyaan, mungkin ini buat teman-teman yang juga memang pengen terjun ke dalam dunia siaran gitu ya, atau mungkin masuk ke kelas penyiar gini. Sebenarnya kalau menurut dari Kak Bintang sendiri nih, untuk orang dapat melakukan bersiaran itu sebenarnya lebih kemana? Talenta atau sebenarnya skill yang bisa dibangun sih? Itu apakah itu memang harus di-balance gitu? Kalau dari Kak Bintang sendiri ngeliatnya gimana sih untuk mengenai problema ini? Kalau menurut aku itu ada skill yang bisa dibangun. Jadi, ya itu tadi, aku juga waktu berjalan di kelas penyiar Indonesia sendiri, aku sendiri pun juga amazed. Awalnya aku pikir semua itu adalah talent atau bakat seseorang untuk jadi something gitu ya. Tapi ternyata pas di kelas penyiar Indonesia berjalan, kita menemukan begitu banyak sekali orang yang belajarnya itu juga ya kayak tadi yang kita udah ceritain itu, bisa beda-beda, dan ternyata kalau dilatih pun itu bisa menjadi sesuai dengan potensi mereka masing-masing gitu. Oke. Nah, itu kuncinya ya berlatih. Makanya kita juga selalu bilang practice makes you better gitu. Makes you better. Not perfect. Betul banget. Sebenarnya kalau kita semakin berlatih semakin banyak banget skill-skill kita tuh terkuak akhirnya kalau misalnya kita sering-sering latihan. Benar.
Kayak aku pengalaman waktu awal-awal nge-host sama Nathan lo melihat perjalanan gue dari nol banget nge-host. Akhirnya masih belajar sampai sekarang. Gue juga sampai sekarang kayak Keren. bantuan Nathan juga dan sering latihan juga. Buset. Siap sama Kak Bintang. Udah kayak senior banget gue kayaknya. Bener dong. Iya. Iya, cuma ya kita kan nggak jauh-jauh banget ya gitu. Tapi kalau misalnya mau dibilang juga, aku memang benar-benar untuk sebenarnya jadi presenter juga ya. Kan ya untuk sebenarnya penyiar. Nah, ini aku sebelum lanjut juga nih. Kalau untuk dari Kak Bintang sendiri nih, ini buat teman-teman pasti problema basic gitu. Misalnya salah satunya juga tadi udah sempat kita ngobrol adalah kalau misalnya untuk dari bedanya banget untuk dari Kak Bintang melihatnya seorang penyiar sama seorang host program televisi itu bedanya paling kentara tuh apa sih? Mungkin ada dari cara pembawaannya atau sebenarnya beti-beti aja sih sebenarnya. Gimana Kak Bintang ngeliatnya? Beda banget ya kalau misalnya audio di radio itu mereka jauh lebih seperti best friend atau teman denger aja, teman jalan atau apa. Tapi kalau misalnya TV biasanya mereka muatannya lebih ke penyampaian informasi, sesuatu yang urgency dan atau mungkin jadi lebih playful aja karena juga melibatkan visual kan gitu. Jadi tidak ada yang namanya theater of mind di situ. Kalau di suara di radio bedanya yaitu kita masih bisa tetap membuat si pendengar kita tuh berimajinasi ini sebenarnya seperti apa sih. Tapi kalau di TV kan ya karena visualnya juga dapet, jadi semuanya lebih real, semuanya lebih nyata. Gitu. Perbedaan di karakteristik seperti itu ya. Perbedaannya di situ. Yang dirasakan audiens saat mendengarkan radio tuh kayak penyiar dan audiensnya jadi lebih dekat, masih lebih intim. Kalau aku dengar radio ya, karena penyiar tuh ngerasa kayaknya teman banget nih. Iya. Benar. Nah, ini kalau gitu sekarang kalau misalnya aku geser sedikit pertanyaannya. Kalau begitu, kira-kira kalau dari seorang penyiar radio, kira-kira bakal ada permasalahan apa ketika dia tiba-tiba harus berpindah menuju ke visual? Kira-kira problema-problema apa aja itu yang kira-kira bakal dihadapin sih oleh seorang penyiar? Kalau misalnya tiba-tiba, kan biasanya gue audio doang nih, wah gue pindah ke visual nih, mungkin perasaan-perasaan kagok seperti apa sih? Mungkin yang kayak, apa ya bilangnya, culture shock. Nah itu ada nggak sih kira-kira? Yang paling major banget itu adalah ketika dia harus menyelesaikan diri ngomong sama mic dan ngomong sama kamera gitu. Jadi kalau di TV kan harus lihat ke kamera, ngobrolnya sama kamera. Sementara kalau di radio kan ngobrolnya ya udah sama mic gitu. Nah ini biasanya penyesuaiannya lumayan capek sih gitu karena ngeliat ke kamera, ngobrol sama kamera itu susah juga, susah gampang gitu. Nathan sama dia pasti mengalami lah kalau di TV kan matanya harus benar-benar ke kamera, nggak boleh lari-lari ke sana kemari gitu kan. Iya, nah itu. Nah ini kalau misalnya susahnya kalau syuting di Zoom ya, kalau gue kan syutingnya kamera gue di sini tapi layar gue di sini. Lah ngeliatnya gimana nih? Ribet juga kan. Makanya, ya itu salah satu kekurangan ya kalau misalnya kalau gue syuting lewat Zoom adalah layarnya beda gitu. Jadi mungkin buat teman-teman juga misalnya salah satu problema kalau misalnya syuting pada saat online tuh ya itulah gitu. Nah itu tadi udah sempat disebut ya, Smart Virus sudah nonton. Salah satu problemanya kalau misalnya pindah dan ya antara radio dan televisi itu seperti apa. Nah, abis ini kita tentunya akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Kak Bintang mengenai kelas penyiar ini. Pokoknya jangan penasaran. Kalau jangan yang penasaran, bentar gue ulang. Bentar. Pokoknya buat Smart Viewers yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.